Tidak ada rumah yang langsung hancur dalam semalam. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Dari kata yang tak diucapkan, dari tatapan yang tak lagi hangat, dan dari hati yang mulai berjarak. Inilah kisah tentang Pak Ismail dan Bu Lela. Sepasang suami istri yang dulu saling mencinta, tapi akhirnya terpisah oleh kesalahan dan penyesalan. Tentang seorang ayah yang kehilangan segalanya karena ego. Seorang ibu yang berjuang menyembuhkan luka. Dan anak-anak yang tumbuh di antara cinta yang retak. Sebuah surat cerai di atas meja ruang tamu. Itulah awal dari kehancuran mereka. Tapi, siapa sangka, justru dari kehancuran itulah mereka belajar arti sejati dari cinta, pengampunan, dan keluarga. Inilah kisah tentang kehilangan yang melahirkan kesadaran. Tentang cinta yang jatuh, tapi tidak mati. Sebuah perjalanan hati, dari luka menuju cahaya. Malam itu rumah keluarga Pak Ismail tampak sepi. Hanya suara detik jam dinding dan rintik hujan di luar jendela yang menemani Bu Lela duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Di depannya tergeletak tumpukan kertas rekening bank dan selembar surat yang baru saja selesai ia tulis. Tangannya bergetar saat melipat kertas itu. Tulisan tangannya tidak rapi, tapi setiap huruf mengandung amarah dan luka. Aku tidak sanggup lagi, Ismail. Aku mencintaimu, tapi kau telah membunuh cinta itu sendiri. Sudah berbulan-bulan, ia menahan curiga. Pengeluaran rumah tangga semakin membengkak. Padahal gaji suaminya tetap. Ia mulai dayam-dayam memeriksa rekening, menelusuri nota dan slip transfer. Dan malam ini, kecurigaannya berubah menjadi kenyataan. Ia menemukan bukti. Transfer ke seorang perempuan bernama Mira. Jumlahnya tidak sedikit. Jadi ini alasan kenapa dia pulang larut setiap malam. Gumam Bu Lela pelan. Suaranya bergetar. Katanya, lembur. Tapi ternyata, untuk perempuan itu, ia menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang ingin pecah. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, dirinya, Pak Ismail, dan dua anak mereka, Nisa dan Raffi. Senyum di foto itu terasa seperti ejekan malam ini. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Lampu depan menyinari halaman, dan suara pintu mobil dibanting keras. Pak Ismail pulang, bau alkohol langsung menyengat begitu ia membuka pintu. Lela, kok belum tidur? Katanya sambil menaruh jasnya di kursi, langkahnya goyah sedikit. Nungguin kamu. Jawab Lela datar. Hei, kamu kenapa mukanya begitu? Aku cuma lembur tadi. Lembur? Potong Lela. Cepat. Lembur di mana, Ismail? Di hotel dengan perempuan bernama Mira. Pak Ismail tertegun. Matanya tiba-tiba terbelalak, tapi segera ia berusaha tenang. Kamu ngomong apa sih? Dari mana kamu dapat nama itu? Dari rekening kita, teriak Lela. Suaranya pecah. Ia melemparkan beberapa lembar bukti transfer ke arah suaminya. Lihat, semua uang yang harusnya buat bayar sekolah anak, buat bayar listrik buit tabungan, kamu kasih ke perempuan lain. Pak Ismail memungut kertas itu perlahan, menatap nama yang tertulis di sana. Wajahnya berubah pucat. Lela, aku bisa jelasin ini. Jelaskan apa? Kamu pikir aku bodoh? Selama ini, aku percaya kamu. Aku bela kamu di depan anak-anak, di depan keluarga. Tapi ternyata kamu malah menusuk aku dari belakang. Ia berdiri. Suaranya semakin tinggi. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun tatapannya penuh amarah. Pak Ismail mencoba mendekat, tapi Lela mundur 2 langkah. Jangan sentuh aku, Ismail. Malam ini cukup, aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Lela berjalan ke meja ruang tamu, mengambil surat yang tadi ia tulis. Ia meletakkannya di atas meja, di samping asbak dan foto keluarga mereka. Itu surat cerai, katanya lirih tapi tegas. Tanda tangani kalau kamu memang laki-laki yang berani bertanggung jawab atas pilihanmu. Pak Ismail menatap surat itu lama sekali. Suara hujan di luar semakin deras, tapi suasana di ruang tamu jauh lebih mencekam. Kamu nggak bisa pergi gitu aja, Lela, katanya pelan. Aku masih sayang sama kamu. Aku cuma khilaf. Lela tertawa miris. Khilaf itu kalau sekali. Tapi ini kamu lakukan berulang kali, Ismail. Uang keluarga kamu habiskan buat perempuan itu. Anak-anak kamu abaikan. Apa itu masih disebut khilaf? Ismail diam. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha bicara,
tapi suaranya tertelan oleh rasa bersalah. Aku merasa kamu udah gak peduli lagi sama aku. Kamu sibuk dengan anak-anak, dengan rumah. Sementara aku kesepian. Leila menatapnya lama, lalu menjawab dingin. Kesepian bukan alasan untuk menghancurkan rumah tangga, Ismail. Aku juga sering kesepian, tapi aku tetap setia. Henning, hanya suara petir di luar yang memecah keheningan itu. Beberapa saat kemudian, Leila berbalik dan berjalan menuju kamar anak-anak. Ia membuka pintu perlahan, melihat Nisa dan Raffi yang sedang tidur pulas. Ia mengelus rambut mereka satu persatu, lalu berbisik pelan, "Maafkan Mama, Nak." Ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan sejak sore, lalu melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Ismail. Suaminya yang kini terduduk lemas di lantai, menatap surat cerai di meja. "Kamu sudah memilih, Ismail," katanya dengan suara bergetar. "Sekarang, aku juga memilih." Pintu tertutup pelan, dan di ruang tamu itu, hanya tersisa Pak Ismail yang menatap surat cerai dengan tangan gemetar. Sementara hujan di luar terus turun, seolah ikut menangisi kehancuran sebuah keluarga. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang tamu yang masih berantakan. Di meja, surat cerai milik Bu Lela masih tergeletak di tempat yang sama. Lembarnya agak basah terkena tetesan air hujan semalam. Bau alkohol dan kopi basi bercampur di udara. Pak Ismail terbangun di sofa dengan kepala berat dan dada sesak. Ia menatap sekeliling, sunyi, tidak ada aroma masakan dari dapur, tidak ada suara langkah kaki Bu Lela, tidak ada tawa anak-anak, hanya keheningan yang menusuk. Pelan-pelan, ia berdiri dan berjalan ke kamar anak-anak. Saat membuka pintu, yang dilihatnya adalah dua ranjang yang rapi dan kosong. Baju-baju mereka sudah tidak ada di lemari, hanya tersisa boneka beruang milik Nisa di atas bantal. Pak Ismail duduk di tepi ranjang itu, memeluk boneka kecil itu sambil menunduk. "Kalian pergi, ya," bisiknya lirih. "Mama kalian bener-bener ninggalin aku." 2 hari kemudian, Nisa dan Raffi tinggal bersama Bu Lela di rumah orang tua. Bu Lela di Bogor, Nisa yang berusia 15 tahun lebih pendiam dari biasanya. Ia duduk di teras setiap sore, menatap jalan seolah menunggu seseorang datang. Raffi, yang baru berumur 10 tahun, tak henti bertanya, "Ma, Papa kemana? Kenapa Papa nggak jemput kita?" Bu Lela mencoba menjawab dengan senyum tipis. "Papa lagi sibuk kerja, Nak. Sekarang kita di sini dulu ya." Tapi matanya basah setiap kali harus berbohong. Nisa tahu ada sesuatu yang salah. Ia mendengar ibunya menangis di malam hari, dan melihat selembar kertas yang disembunyikan di laci meja rias. Surat cerai. Namun, ia pura-pura tidak tahu. Hatinya terlalu takut untuk mendengarkan kenyataan. Sementara itu, Pak Ismail mencoba menjalani hari-harinya sendiri. Ia pergi ke kantor dengan wajah kusut, bekerja tanpa semangat. Rekan-rekannya mulai menjauh. Bosnya menegurnya karena performa menurun. Malam hari, ia selalu pulang ke rumah yang kini sunyi. Ia duduk di ruang tamu, memandangi surat cerai di meja itu, namun belum juga menandatanganinya. Ia menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto yang diambil saat liburan ke pantai 2 tahun lalu. Semua tersenyum di sana. Ia teringat bagaimana Nisa tertawa ketika pasir masuk ke sepatunya, dan bagaimana Raffi berlari mengejar ombak sambil memanggil, "Pah, lihat! Aku bisa lari di atas air." Ingatan itu membuat dadanya sesak. Ia meraih ponsel, membuka pesan WhatsApp. Terakhir dari Bu Lela, pesan yang dikirim malam sebelum pertengkaran besar. "Jangan lupa makan malam. Aku udah masak sop kesukaan kamu." Pesan itu belum pernah ia balas. Suatu sore, Pak Ismail memberanikan diri menelepon, tapi yang mengangkat justru Nisa. "Halo Nisa?" "Iya, Pak." Jawab suara di ujung sana pelan. "Papa cuma mau nanya. Kalian sehat? Mama sehat?" "Iya, Pak. Papa kangen sama kamu, sama Raffi." Hening Nisa. Suara Nisa terdengar bergetar, tapi dingin. "Kalau Papa kangen, kenapa dulu Papa nyakitin Mama?" Pak Ismail terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadanya. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Papa salah, Nak. Papa bener-bener nyesel. Papa cuma pengen kalian pulang." "Mama nggak mau pulang, Pak." Jawab Nisa cepat. "Mama bilang, rumah itu udah nggak aman lagi buat kami." Telepon terputus. Pak Ismail menatap layar ponselnya lama sekali, berharap anaknya akan menelpon balik. Tapi tidak.
Dan untuk pertama kalinya sejak Lela pergi, ia menangis keras, seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Ia memutuskan untuk berhenti minum. Ia menumpahkan semua botol alkohol ke wastafel, lalu berlutut di ruang tamu, tepat di depan surat cerai itu. Aku hancurin semuanya, gumamnya sambil memegangi kepala. Keluarga, cinta, kepercayaan, semua gara-gara aku. Air matanya jatuh di atas surat yang kini kusut dan basah. Ia tak tahu apakah harus menandatanganinya atau tidak. Yang ia tahu hanyalah ia ingin menebus segalanya. Ia berdiri, menatap foto keluarga di dinding, lalu berkata dengan suara parau, "Lela, tunggu aku. Aku bakal cari kalian. Aku bakal minta maaf sampai kamu mau dengerin aku lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya berantakan, Pak Ismail keluar rumah, bukan untuk mabuk, tapi untuk mencari jalan pulang. Bukan ke rumah, tapi ke keluarganya. Sudah 3 minggu sejak Bu Lela meninggalkan rumah. Sejak hari itu, Pak Ismail seperti bayangan dari dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia pergi kerja, tapi pikirannya tidak pernah di sana. Ia pulang ke rumah, tapi hatinya sudah tak punya tempat untuk beristirahat. Sampai akhirnya, sore itu, hujan turun deras. Hujan pertama setelah kemarau panjang. Entah dorongan dari mana, Pak Ismail memutuskan untuk pergi ke Bogor. Ia tahu, Bu Lela dan anak-anak kini tinggal di rumah orang tuanya di sana. Ia menyetir dalam diam, hanya ditemani suara wiper mobil dan derasnya hujan. Di kursi sebelahnya, boneka beruang kecil milik Nisa tergeletak, benda yang sejak dulu selalu membuatnya teringat pada anak sulungnya itu. "Papa cuma mau lihat kalian, Nak. Cuma mau lihat," gumamnya pelan, seolah berbicara pada boneka itu. Rumah orang tua Bu Lela berdiri sederhana di pinggir jalan kampung, dengan halaman kecil yang ditumbuhi pohon mangga tua. Saat mobil berhenti di depan pagar, Raffi sedang bermain bola plastik di teras. Anak itu berhenti seketika saat melihat sosok ayahnya keluar dari mobil dengan jas hujan. Bola yang tadi digenggamnya terlepas dan menggelinding ke bawah tangga. Wajahnya berubah antara rindu dan takut. "Raffi," panggil Pak Ismail. Suaranya serak karena menahan tangis. "Raffi, sini." Nah, anak kecil itu ragu, tapi kemudian ia berlari, bukan ke arah ayahnya, melainkan masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Mah, Pa datang, Papa datang, Mah." Tak lama kemudian, Nisa muncul dari pintu. Ia kini tampak lebih dewasa, tapi wajahnya dingin. Ia menatap ayahnya lama sekali tanpa kata. Pak Ismail melangkah perlahan, basah kuyup oleh hujan. "Nisa, Papa cuma mau ketemu. Papa kangen banget sama kalian." Nisa tetap diam. Raffi muncul lagi di belakang kakaknya, memeluk Nisa dari belakang sambil berbisik, "Kak, Papa baik kok." Pak Ismail menunduk, mencoba tersenyum walau air matanya mulai jatuh. "Papa salah, Nak. Papa tahu, Papa udah hancurin semuanya. Tapi Papa cuma pengen minta maaf. Sekali aja, biar Papa bisa tenang." Nisa menggigit bibir, lalu menatap ayahnya tajam. "Maaf," katanya lirih. "Papa pikir cukup minta maaf terus semuanya selesai. Papa tahu nggak, Mama tiap malam nangis. Aku sama Raffi harus pura-pura tidur biar nggak lihat Mama hancur kayak gitu." Pak Ismail menunduk. Hujan semakin deras. Papa nggak pantas dimaafin. Tapi Papa pengen berubah, Nisa. Papa nggak mau hidup kayak gini lagi." "Tapi kita udah nggak percaya, Pa," jawab Nisa pelan. "Papa udah ngerusak rumah kita. Sekarang Mama yang bangun, semuanya lagi sendirian." Raffi, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mendekat dan memeluk ayahnya erat-erat. "Aku kangen, Pa," katanya sambil menangis. "Aku kangen banget." Pak Ismail tertegun. Ia memeluk Raffi balik, menangis dalam diam. Tangannya gemetar saat menyentuh rambut anaknya. "Papa juga kangen, Nak. Papa janji gak akan ninggalin kalian lagi." Tapi di belakang mereka, suara pintu terbuka. Bu Lela berdiri di sana dengan payung di tangannya. Wajahnya datar, tapi matanya penuh rasa lelah. "Raffi, masuk dulu," katanya lembut. Raffi menatap ibunya, lalu menatap ayahnya, bingung. "Capek, Ma." "Masuk, Nak." Suaranya kini tegas, dengan berat hati. Raffi masuk ke dalam rumah, meninggalkan ayahnya yang masih berlutut di halaman basah. Lela menatap Ismail lama sekali. "Kamu gak usah datang ke sini lagi, Ismail.
katanya datar. Anak-anak masih butuh waktu. Aku cuma mau lihat mereka, Lela. Kamu udah lihat. Sekarang, pergilah, Lela. Aku nyesel. Aku udah berhenti minum, aku udah... Ismail, potongnya cepat. Penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Dan sayangnya, kadang waktu nggak mau nunggu. Air mata Ismail jatuh lagi. Aku tahu, aku salah. Tapi, aku masih suamimu, Lel. Lela menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. Tidak lagi, katanya lirih. Aku sudah ajukan surat itu ke pengadilan minggu lalu. Ismail terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Hujan terus turun, tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Lela membuka payungnya, lalu melangkah mundur menuju rumah. Kamu pulanglah, Ismail. Jangan datang sebelum anak-anak siap menerima kamu lagi. Dan pintu rumah itu tertutup perlahan. Pak Ismail berdiri di bawah hujan, membiarkan air membasahi seluruh tubuhnya. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang bergema. Aku kehilangan segalanya, tapi aku belum boleh berhenti berjuang. Ia menatap ke arah jendela, di mana siluet Nisa terlihat menatap dari balik tirai. Tatapan itu bukan lagi benci, tapi luka yang dalam. Dan di bawah hujan itu, Pak Ismail berjanji dalam hati, aku akan menebus semuanya, walau aku harus kehilangan diriku sendiri. Sudah 2 bulan sejak pertemuan itu, Pak Ismail belum lagi mengunjungi rumah Bu Lela. Ia menepati ucapannya, tak datang sebelum anak-anak siap menerima kehadirannya kembali. Tapi setiap malam, ia duduk di ruang tamu yang dulu pernah hangat itu. Menatap kosong ke arah kursi tempat Bu Lela biasa duduk sambil menjahit, dan berbisik, aku janji, Lel, kali ini aku akan berubah sungguh-sungguh. Hari-harinya kini berbeda. Ia berhenti minum alkohol sepenuhnya. Botol-botol yang dulu memenuhi dapur kini ia buang. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyapu halaman sendiri, menyalakan aromaterapi, dan berdoa dengan suara bergetar. Tetangga-tetangga sempat heran, Pak Ismail yang dulu dikenal keras dan dingin, kini sering menyapa dengan senyum kecil dan menundukkan kepala. Namun meski dari luar, tampak lebih baik. Di dalam dirinya masih ada perang besar. Setiap kali ia melihat foto keluarga, rasa bersalah menyerangnya lagi. Ia teringat wajah Nisa yang dingin, tatapan Bu Lela yang kecewa, dan pelukan kecil Raffi yang sehangat sekaligus menyakitkan. Kadang, di malam hari, ia masih menangis, diam-diam. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena ingin menebus. Suatu hari, setelah pulang kerja, ia berhenti di sebuah masjid kecil dekat rumah. Azan maghrib baru saja berkumandang. Sudah lama ia tak menginjakkan kaki ke tempat itu. Imam masjid, seorang lelaki tua bernama Pak Rahman, tersenyum menyambutnya. Ismail, lama tak kelihatan. Masya Allah, kamu datang juga akhirnya. Iya Pak, jawabnya pelan. Saya cuma pengen belajar lagi Pak. Kayaknya udah terlalu jauh saya dari jalan yang benar. Sejak malam itu, Ismail rajin datang ke masjid. Ia ikut pengajian, membantu bersih-bersih, dan kadang diam lama di pojok saf, berdoa tanpa suara. Well, kalau engkau masih izinkan, biarkan aku punya kesempatan buat memperbaiki semuanya. Beberapa minggu kemudian, ia menerima pesan dari nomor yang sudah lama tak muncul di ponselnya. Nama di layar itu membuat jantungnya berdegup kencang. Bu Lela, Nisa ulang tahun minggu depan. Aku nggak janji kamu bisa datang. Tapi kalau mau kirim ucapan, kirim lewat aku aja. Pak Ismail menatap pesan itu lama sekali. Ia ingin membalas cepat, tapi tangannya gemetar. Akhirnya ia mengetik pelan. Terima kasih, Lela. Aku cuma mau nitip kado kecil. Nggak usah kasih tahu dari siapa. Yang penting dia tahu Papa selalu sayang. Ia membungkus sebuah buku jurnal dan sebuah surat kecil, ditulis dengan tangan, untuk Nisa, selamat ulang tahun. Papa tahu, Papa bukan ayah yang baik. Tapi Papa belajar jadi lebih baik setiap hari. Semoga kamu tumbuh jadi perempuan kuat, seperti mamamu. Maaf, kalau yang Papa bisa kasih cuma doa dan penyesalan. Hari ulang tahun Nisa datang. Bu Lela diam-diam memberikan kado itu kepada anaknya. Ini dari seseorang, katanya singkat. Nisa membuka bungkusnya dengan perlahan. Saat membaca tulisan tangan itu, matanya berkaca-kaca. Ia mengenali tulisan itu, tulisan ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah lama membenci, hatinya bergetar. Ada luka, tapi juga rindu yang belum padam. Papa, beneran nulis ini? Tanyanya pelan. Iya,
Jawab Bu Lela lembut. Dia titip salam. Katanya cuma pengen kamu bahagia. Nisa terdiam. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia membuka jurnal itu. Di halaman pertama, tertulis, kalau kamu marah, tulislah di sini. Biar Papa bisa belajar dari kata-kata yang gak sempat kamu ucapin. Nisa menangis dayem-dayem. Sementara itu, Pak Ismail di rumahnya sedang duduk di sajadah. Berdoa lirih. Tidak ada pesta, tidak ada tawa. Tapi hatinya terasa sedikit lebih tenang malam itu. Ia tahu, perjalanan menebus kesalahan tidak selesai dalam sehari. Tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia merasa masih punya harapan. Sebelum tidur, ia menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. Hari ini aku tidak minum, aku sholat 5 waktu. Aku tersenyum pada tukang sayur di depan rumah, dan aku kirim kado ulang tahun untuk Nisa. Mungkin ini kecil, tapi semoga Tuhan lihat aku berusaha. Ia menatap lenggit-lenggit kamar yang dulu selalu sunyi, dan berbisik pelan, Lela, Nisa, Raffi, aku belum berhenti berdoa untuk kita. Mungkin belum sekarang, tapi suatu hari, aku akan menatap kalian tanpa rasa malu lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Pak Ismail tidur dengan hati yang damai. Pagi itu langit tampak cerah setelah seminggu penuh hujan. Pak Ismail berdiri di depan cermin, merapikan kemeja birunya yang sudah lama tidak ia pakai. Hari ini ia akan menghadiri wawancara kerja di sebuah perusahaan konstruksi kecil, bukan posisi tinggi seperti dulu. Tapi baginya, ini awal baru. Bukan soal jabatan, katanya pada diri sendiri. Yang penting aku bisa kerja jujur, dan punya alasan untuk terus hidup. Ia berangkat dengan motor tuanya, melintasi jalan yang dulu biasa ia lalui setiap hari. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada ambisi, tidak ada ego, hanya keinginan untuk memperbaiki diri. Wawancara berjalan lancar. Pemilik perusahaan, seorang pria sederhana bernama Pak Damar, melihat semangat di matanya. Saya tahu nama kamu, Ismail, katanya sambil tersenyum. Dulu kamu sempat kerja di proyek besar kan? Saya dengar kamu sempat jatuh karena masalah pribadi. Ismail menunduk. Iya Pak, tapi saya sudah belajar banyak. Saya nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau begitu, mulai Senin kamu bisa ikut tim saya, jawab Pak Damar. Kita semua punya masa lalu, tapi nggak semua orang punya keberanian buat memperbaikinya. Ucapan itu seperti cahaya kecil di hati Ismail. Untuk pertama kalinya setelah lama hancur, ia merasa berguna lagi. Hari-hari berjalan lebih baik. Setiap sore, ia pulang dengan seragam kerja yang kotor, tapi wajah lega. Kadang, di perjalanan pulang, ia berhenti di taman kecil dekat sekolah Raffi. Ia duduk di bangku yang sama setiap kali, hanya untuk melihat anaknya lewat dari kejauhan. Suatu hari, Raffi menyadari kehadiran ayahnya. Anak itu menatap sebentar, lalu tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Ismail membalas lambaian itu dengan dada bergetar. Malamnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia sangka. Raffi, Pak, besok aku main bola di sekolah jam 4 sore. Kalau Papa nggak sibuk, datang ya, tapi jangan bilang Mama dulu. Pak Ismail menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil sambil menatap langit malam. Terima kasih, Tuhan, aku masih punya kesempatan. Keesokan harinya, Ismail datang lebih awal ke sekolah. Ia duduk di kursi tribun kecil di pinggir lapangan, menyembunyikan diri di balik topi. Melihat Raffi berlari dengan semangat, membuat dadanya hangat. Setelah pertandingan selesai, Raffi mendekatinya dengan napas terengah. Papa datang beneran, katanya. Senang. Tentu, Papa janji kan, jawab Ismail sambil mengelus kepala anaknya. Mereka duduk di bawah pohon rindang. Raffi bercerita banyak tentang sekolah, teman-teman, dan tentang Mama yang mulai sibuk mengajar les. Ismail mendengarkan tanpa banyak bicara, hanya menikmati suara anaknya yang dulu hilang dari hidupnya. Pak, Nisa masih marah ya sama Papa? Ismail menatap jauh. Iya nak, tapi Papa nggak salahin dia. Kalau Papa di posisinya, mungkin Papa juga bakal marah. Tapi aku pengen kita kayak dulu lagi, kata Raffi lirih. Papa juga nak, tapi kadang, untuk balik ke masa lalu, kita harus perbaiki diri dulu di masa sekarang. Raffi mengangguk, seolah mengerti meski belum sepenuhnya paham. Namun ketika kebahagiaan kecil itu mulai tumbuh, badai baru datang. Suatu malam, Bu Lela menerima telepon dari seseorang. Mira,
Perempuan dari masa kelam itu, Bu Lela, saya minta maaf sudah ganggu. Tapi saya harus bicara. Ismail masih sering hubungi saya akhir-akhir ini. Lilat, apa maksud kamu? Dia bilang, mau minta maaf. Tapi jujur aja, saya capek Bu. Saya pikir hubungan kami sudah berakhir. Tapi, dia masih... Lela tak membiarkan Mira menyelesaikan kalimatnya. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Hatinya kembali bergolak. Luka yang sudah mulai sembuh, tiba-tiba terbuka lagi. Malam itu ia menatap anak-anak yang tidur lelap, lalu berbisik dalam hati. Apa dia benar-benar berubah? Atau aku cuma terlalu mudah percaya lagi? Lela datang ke rumah Ismail tanpa memberi kabar. Rumah itu kini tampak lebih bersih dan hidup. Tidak ada botol minuman, tidak ada aroma alkohol. Di meja ruang tamu tergeletak mushaf dan buku catatan kecil. Ismail yang baru pulang kerja tampak terkejut melihat kedatangannya. Laila, kamu udah, aku cuma mau nanya satu hal. Katanya datar. Kamu masih hubungi perempuan itu? Ismail terdiam. Ia tahu kebohongan tidak akan menyelamatkannya. Iya, tapi bukan seperti dulu. Aku cuma mau minta maaf. Biar aku bisa benar-benar lepas dari masa itu. Laila menatapnya lama, mencoba membaca kejujuran di matanya. Kamu tahu, Ismail, setiap kali kamu bilang, aku cuma mau minta maaf, aku takut. Karena itu kalimat yang sama, waktu semuanya mulai hancur. Ismail menunduk. Aku tahu kamu gak percaya, Lel. Tapi kali ini, aku minta maaf bukan untuk dia. Aku minta maaf untuk diriku sendiri. Air mata Lela menetes tanpa ia sadari. Ia ingin percaya, tapi ketakutan masih menghantuinya. Aku pengen percaya, Mel, tapi hatiku belum sanggup. Ismail mengangguk. Aku gak minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta waktu, biar aku buktiin bukan lewat kata, tapi lewat hidupku. Lela pulang tanpa sepatah kata. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh sebentar dan berkata pelan, aku lihat kamu berubah, Ismail. Tapi langit belum biru. Masih banyak mendung di antara kita. Semoga kali ini kamu gak berhenti di tengah jalan. Ismail menatapnya pergi dengan mata basah. Ia tahu jalan menuju pengampunan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, Lela tak menutup pintu sepenuhnya. Dan di tengah keheningan malam, ia kembali menulis di buku kecilnya. Hari ini, aku diuji. Tapi aku gak lari. Aku belajar bahwa penebusan bukan tentang dimaafkan, tapi tentang berani tetap jujur. Bahkan pada masa lalu yang menyakitkan. Ia menatap langit yang masih kelabu dari jendela, lalu tersenyum lirih. Pailember, tapi aku percaya, suatu hari akan cerah. Sore itu Bu Lela berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang mulai lelah oleh waktu dan air mata. Sudah lebih dari setengah tahun sejak ia meninggalkan rumah itu. Tapi hatinya masih bergetar setiap kali mendengar nama Ismail disebut. Hari ini, ia tak sengaja mendengar kabar dari Nisa, bahwa sekolah sedang mengadakan acara Hari Orang Tua. Nisa akan tampil membacakan puisi, dan setiap murid diminta datang bersama orang tuanya. Lela diam lama setelah mendengar itu. Aku harus datang, katanya pada diri sendiri. Lalu setelah hening sejenak, ia menambahkan dengan suara lirih, dan mungkin dia juga akan datang. Acara itu digelar di aula sekolah, dengan dekorasi sederhana dan musik lembut mengalun di latar. Nisa berdiri di atas panggung, mengenakan seragam putih abu-abu. Wajahnya tegas tapi matanya sembab, mungkin karena semalam ia menangis saat menulis puisinya. Ia memegang mikrofon, menatap ke arah kursi penonton. Ia melihat ibunya duduk di barisan depan, tapi tepat di sisi ruangan lain, di kursi paling belakang, ada seseorang yang ia kenali, Pak Ismail. Hatinya bergetar. Ia hampir berhenti membaca naskahnya. Tapi ia menarik napas panjang dan mulai berbicara. Puisi ini untuk ayah dan untuk ibu. Dulu rumah kita penuh tawa, tapi waktu berubah. Dan cinta ikut luka. Aku tumbuh di antara suara pintu yang dibanting dan tangis yang disembunyikan. Tapi aku belajar satu hal, bahwa manusia bisa salah. Dan cinta kadang butuh hancur untuk tahu seberapa kuat ia sebenarnya. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi Ismail tak mampu beranjak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Puisi itu terasa seperti pisau yang lembut, tidak melukai untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan bahwa luka masih ada. Setelah acara selesai, Nisa keluar ke taman sekolah. Ia berdiri di bawah pohon flamboyan, sendirian. Dari kejauhan, Ismail mendekat perlahan.
Kamu luar biasa tadi, katanya dengan suara pelan. Nisa menatap ayahnya, matanya dingin tapi bergetar. Aku nggak nulis itu buat bikin papa sedih. Aku cuma pengen papa tahu. Aku capek. Ismail menunduk. Aku tahu nak, papa juga capek. Tapi bukan capek mencintai kalian. Papa capek jadi orang yang terus menyesal. Nisa menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Kenapa papa dulu nggak mikir sebelum nyakitin mama? Karena papa bodoh, jawabnya jujur. Papa pikir cinta bisa menunggu. Tapi ternyata cinta juga bisa mati kalau nggak dijaga. Hening, angin sore berembus pelan, membuat daun flamboyan berjatuhan di sekitar mereka. Aku pengen benci papa, kata Nisa akhirnya. Tapi tiap kali aku coba, aku malah ingat waktu papa gendong aku waktu kecil, waktu kita liburan ke pantai. Ia mulai menangis. Aku benci karena aku masih sayang, Pak. Ismail tak mampu menahan diri lagi. Ia memeluk anaknya erat-erat, menangis seperti anak kecil. Maafin papa, Nis. Kalau papa bisa tukar semua ini dengan apapun, papa akan lakuin. Tapi waktu nggak bisa diputar, nak. Beberapa langkah dari mereka, Bu Lela berdiri diam, menyaksikan semuanya. Ia tak sanggup menahan air mata yang mengalir tanpa suara. Terlalu banyak rasa yang bergemuruh di dadanya. Marah, iba, rindu, dan kehilangan yang belum selesai. Ketika Nisa menyadari kehadiran ibunya, ia memeluk Lela sambil terseduh. Ma, papa benar-benar nyesel. Lela menatap Ismail lama. Aku lihat kamu berusaha, Mel. Aku tahu kamu berubah. Tapi luka ini belum sembuh. Ismail mengangguk. Aku nggak minta semuanya kembali, Lel. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku sekarang nggak lari lagi. Aku bertahan di sini. Biar rasa sakit ini jadi bagian dari penebusan aku. Lela menatapnya dengan mata penuh air, tapi juga sedikit cahaya. Aku nggak janji apa-apa, Mel. Tapi mungkin aku bisa belajar untuk tidak membencimu lagi. Ismail tersenyum samar. Itu sudah lebih dari cukup buat aku. Mereka bertiga berdiri di taman sekolah, di bawah langit yang mendung, tapi mulai terang di ujungnya. Raffi berlari menghampiri, membawa bola kecil. Ia tertawa, lalu menggenggam tangan ayah dan ibunya bersamaan. Ayo, main sama aku. Udah lama banget kita nggak main bertiga. Ismail dan Lela saling berpandangan. Tidak ada janji, tidak ada kepastian, hanya keheningan yang kini terasa lebih damai. Mereka menuruti permintaan anak itu, bermain bola kecil di halaman sekolah, tertawa seadanya menengus diam-diam. Dan ketika bola melambung tinggi ke udara, matahari menembus awan tipis. Langit belum sepenuhnya biru, tapi untuk pertama kalinya, mereka melihat cahaya lagi. Sudah hampir setahun sejak surat cerai itu diletakkan di meja ruang tamu. Kertas itu kini sudah tak lagi di sana. Bukan karena dibuang, tapi karena telah disimpan rapat oleh Bu Lela di dalam laci. Bukan sebagai kenangan indah, tapi sebagai pengingat bahwa cinta yang bertahan tidak selalu tanpa luka, dan pengampunan bukan tanda lemah, melainkan keberanian untuk memulai lagi. Rumah itu kini berbeda. Cat dindingnya diperbarui, taman kecil di depan dirapikan, tapi yang paling terasa adalah udara di dalamnya. Tidak lagi sesak seperti dulu. Ruang tamu yang dulu menjadi saksi amarah, kini kembali penuh suara. Walau sederhana, di meja itu, tempat surat cerai pernah tergeletak. Kini ada vas bunga dan 3 cangkir teh hangat. Bu Lela duduk di kursi favoritnya, membaca majalah. Raffi sedang mengerjakan PR, sementara Nisa, yang kini duduk di bangku kuliah, membantu ayahnya menyiapkan bingkai foto keluarga baru. "Pak, ini foto waktu kita ke pantai tahun lalu ya?" tanya Nisa sambil tersenyum. "Iya," jawab Ismail. "Waktu itu kamu masih marah sama papa, tapi masih mau ikut liburan. Papa senang banget waktu itu." Nisa tertawa kecil. "Aku masih marah waktu itu, Pak. Tapi ternyata marah lama-lama capek juga." Ismail tersenyum. Ia tahu, kepercayaan yang rusak tak bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi setiap tawa kecil seperti itu adalah langkah menuju pemulihan. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Lela keluar ke teras. Ismail sudah duduk di sana, memandangi langit malam sambil menyesap teh hangat. Hening sesat, hanya suara jangkrik menemani mereka. "Rumah ini terasa beda, ya?" kata Lela pelan. "Iya," jawab Ismail. "Dulu rasanya kayak penjara, sekarang kayak tempat buat belajar jadi manusia." Lela tersenyum samar. "Kamu tahu, Mel, aku dulu pikir aku gak akan pernah bisa maafin kamu.
Tapi ternyata, waktu dan kejujuran memang bisa menyembuhkan pelan-pelan. Ismail menunduk. Aku masih belum maafin diriku sendiri, Lel. Tapi aku belajar bersyukur setiap hari. Karena kamu gak sepenuhnya nutup pintu buat aku. Mereka terdiam lagi. Tapi kali ini, heningnya bukan dingin, melainkan tenang. Aku gak minta kita kembali seperti dulu, lanjut Ismail. Aku cuma pengen kita hidup tanpa kebencian. Itu juga yang aku mau. Jawab Lela lembut. Kita gak perlu jadi sempurna, Mel. Cukup saling berusaha. Beberapa hari kemudian, Nisa dan Raffi punya ide kecil. Mereka ingin makan malam bersama di rumah lama. Tempat segalanya dulu hancur. Dan kini, mulai hidup lagi. Lela sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Malam itu sederhana, meja kayu lama, nasi hangat, sambal buatan Lela, dan tawa anak-anak yang mengisi ruangan. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada air mata, hanya kehangatan yang pelan-pelan kembali tumbuh di Salamakon. Raffi tiba-tiba berkata, "Pa, Ma, aku tahu rumah kita udah pernah retak, tapi sekarang rasanya kayak rumah ini bisa bernapas lagi." Semua terdiam sejenak. Lela menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangan Ismail di bawah meja. Pelan, tapi tulus. Ismail menatapnya balik, lalu tersenyum, penuh rasa syukur. "Iya, Nak," katanya lirih. Rumah ini akhirnya bernyawa lagi. Setelah makan malam, mereka berempat duduk di ruang tamu. Angin malam masuk lewat jendela yang terbuka, membawa suara serangga dan wangi tanah basah. Di meja itu, Ismail meletakkan bingkai foto keluarga baru, foto mereka berempat di pantai, di bawah langit biru yang cerah. "Lihat ini," kata Ismail. "Langitnya biru banget waktu itu." Nisa tersenyum. "Langitnya akhirnya biru lagi, Pak." Lela menatap foto itu lama, bukan karena ingin mengenang masa lalu, tapi karena ia sadar, langit mereka dulu kelabu bukan untuk selamanya. Hanya memberi waktu agar mereka belajar menghargai cahaya. Malam makin larut. Ketika semua sudah tidur, Ismail duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto keluarga itu, lalu menulis satu kalimat terakhir di buku catatan kecilnya. Buku yang menemaninya sejak hari penyesalan pertama. "Dulu aku kehilangan semuanya karena ego. Sekarang aku belajar bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi menjaga dengan jujur. Surat cerai itu pernah memisahkan kami, tapi doa dan pengampunan menyatukan kami kembali, bukan sebagai suami istri sempurna, tapi sebagai keluarga yang berani memaafkan." Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan tersenyum tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, Pak Ismail tidak takut pada pagi, karena esok hari, rumah itu akan tetap berdiri, tidak sempurna, tapi hidup, dan langit di atasnya kini benar-benar biru.